Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jeng Tini Official, walaupun jamnya agak terlambat ya, karena di sini habis mati lampu. Saya minta maaf. Betulnya kita mau on airnya bisa on time jam 7 ya, tapi ada gangguan teknik dan laron-laronnya banyak sekali kan. Oke, semoga Anda yang lagi siap untuk melihat Jeng Tini dan mungkin mau menanyakan sesuatu masalah denah-denah rumah apa saja yang untuk kehidupan supaya bisa tenang, beruntung, damai ya kan. Supaya terhindar dari pelakor-pelakor juga lah gitu ya. Jadi memang rumah itu adalah istanaku dan surgaku. Rumah itu surgaku kalau saya ngomong, karena di rumah itulah bisa ada kejadian macam-macam ya. Jadi kalau kita prediksikan rumah itu memang kekuatan bumi lebih tinggi dari manusia ya. Jadi Allah menciptakan itu memang lebih tinggi kekuatannya bumi ini daripada manusia ya kan. Makanya kita percaya nggak percaya ya, kita harus ngatur denah rumah ini supaya seimbang, stabil, mulai dari yang nancap di tanah sampai ke atas, mulai dari depan sampai ke belakang ya kan. Itu harus betul-betul seimbang, stabil, dan itu kalau tidak paham pun membutuhkan pengalaman-pengalaman, eksperimen-eksperimen yang bisa mengalami jatuh pailit, mengalami perceraian, mengalami musibah, petaka, celaka. Oke. Sekarang saya di sini, saya tuangkan semua ilmu-ilmu yang pernah saya eksperimen, karena saya bukan grammar, saya eksperimen. Jadi silahkan netizen atau kalian yang saya cintai semua ini bisa mengikuti kalau memang ada feeling di hati. Yang saya bicarakan sekarang ini, atap rumah yang membawa keberuntungan tinggi ya. Jadi atap rumah itu bisa membawa keberuntungan tinggi bagi penghuni, bukan pemilik ya, bagi penghuni ya. Saya tulis lagi ya, atap rumah yang membawa keberuntungan ya, keberuntungan tinggi itu bisa mempengaruhi yang menempati, bukan yang punya. Kalau yang punya di rumah lain ya tidak juga dong ya, yang di bawahnya ya. Jadi atap rumah sekarang saya bicarakan, karena kadang-kadang banyak kan ya saudara-saudari kita yang masih di desa-desa itu ya, atap rumahnya banyak memang, karena memang mungkin lebih ekonomis, lebih cepat. Atap rumah itu kadang-kadang pakai asbes lurus begini ya, tidak ada gunungnya, padahal gunungnya itu derajat, martabat, karisma, wibawa gunungnya itu. Jadi semakin tinggi gunungnya sebetulnya, kalau dalamnya sudah bagus seperti yang 2 hari lalu saya utarakan, itu pasti semakin tinggi derajatnya gitu ya. Makanya kita bisa lihat aja, kalau seumpama pengusaha yang kaya atau pejabat ya, kebanyakan mereka atapnya memang tinggi, itu memang pengaruh ya kan. Tapi jangan salah ya, kalau ngebangun lagi ke belakang, biasanya ada juga yang karena tidak paham ya, karena tidak paham. Ada juga habis tinggi sekali. Ini pejabat nih ya, banyak nih yang saya lihat pejabat ya. Beberapa pejabat itu rumahnya tinggi sekali, bagus ininya, atap ya. Atap itu apa ya, wobong kalau kita ngomong wobong ya, atap. Jadi yang biasanya dipasang kuda-kuda, kalau kita mau masang atap itu kan biasanya ada kuda-kuda, ada padi, ada kelapa kan gitu ya. Nah, ada bendera, lah itu yang dimaksud atap tinggi itu ya. Nah, terus beliau karena tidak paham, mungkin apa diserahkan orang lain, bisa juga, atau menempati beli rumah yang sudah jadi, habis atapnya yang di depan tinggi ya, ke tengah bagus tinggi, terus ke belakangnya langsung mendek gitu. Kadang-kadang seperti anaknya gitu ya, mendek. Coba aja kalau nggak percaya dilihat. Biasanya kalau atap yang di depan itu tinggi ya, seumpama itu pengusaha terkenal atau pejabat
yang jelas, yang kalau pejabat ya jelas banyak dikenal orang, jelas ya, atau artis terkenal ya, artis-artis. Pokoknya yang jelas banyak duit, punya nama bagus, karisma bagus ya kan. Kalau bangunan belakangnya terus merendah, nanti coba kita lihat, biasanya kalau semua anaknya di situ juga ya, biasanya anaknya turun derajatnya, karisma martabatnya itu turun. Jadi tidak seperti orang tuanya, karena atap semakin turun ke bawah ya. Jadi kalau bisa semakin ke belakang tuh semakin tinggi, seperti kelenteng gitu ya. Kelenteng itu kan semakin depan ke belakang tuh semakin tinggi. Lantai juga begitu, sama. Belakang itu harus lebih tinggi dari depan. Seperti air kalau ditaruh di belakang bisa mengalir ke depan, itu yang benar gitu. Jadi balikannya kalau lantai. Kalau lantai di depan lebih rendah, belakang lebih tinggi, trapnya naik ke atas ya. Tapi kalau atap, depan lebih tinggi, belakang kalau atap depan tinggi, belakang lebih tinggi lagi. Kalau mau anak-anaknya ikutin orang tuanya jadi pejabat pengusaha top ya kan, yang punya karisma wibawa ya, harus lebih tinggi lagi. Begitu atap ya, untuk atap. Seumpama Jengtini atapnya model apa, kupu tarung apa gimana nggak apa-apa, yang penting tinggi aja, jangan rendah. Kalau terlalu rendah ya, biasanya orang yang menempati rumah itu juga nggak punya derajat yang tinggi, tidak. Jadi kebanyakan, coba kita lihat naik kereta api ya. Saya kadang-kadang kalau naik kereta yang api zaman dulu itu, saya liatin pinggir-pinggir itu, seneng kan saya lihat pedesaan itu, saya seneng lihat sawah-sawah itu kan, mata kita melihat naga hijau ya, positif itu, kita melihat hijau-hijau tuh. Biasanya kebanyakan orang-orang sono ngomongnya kalau kebanyakan melihat pemandangan hijau, naga hijau itu kan memang bisa menambah umur katanya, walau alam ya, karena Allah yang menentukan. Tapi mereka kan juga berikhtiar ya kan, berikhtiar ya. Di situ saya lihat di pinggiran-pinggiran kota itu dulu saya lihat itu kan banyak ya, sepedanya tuh ditaruh depan, becaknya taruh depan. Terus saya lewat kereta api tuh, saat itu mungkin kan jalannya apa mungkin harus pelan setiap ke daerah situ, sampai saya hafal karena saya sering. Lantas di situ saya kadang-kadang lihat dari depan sampai ke belakang itu orangnya lagi nyapu aja kelihatan. Itu saudara-saudara kita yang di sana itu sebetulnya harusnya ada penyuluhan itu. Ibu-ibu bupati itu, ibu-ibu bupati itu termasuk bu camatnya, bu lurahnya, sebetulnya sewaktu itu tuh harus manggil salah satu pakar yang mungkin menurut feeling ini yang benar orang ini, kalau ini enggak, ini yang tepat, ini yang enggak, panggil dong yang tepat. Tidak nyuruh saya, banyak orang pintar, tapi kan feeling, magnet tidak bisa dibohongin, karena magnet butuh kejujuran hati, butuh tirakat, butuh eksperimen, butuh kebenaran antara hati dan mulut. Nah itu namanya magnet, karisma. Karomah itu memang beda ya, karomah itu beda. Jadi bisa manggil ibu bupati itu, manggil dong. Bukan bisa dimasukkan untuk narasumber PKK, supaya saudara-saudara kita yang di sana itu bisa lebih maju lagi. Jadi mulai dari masalah rumahnya, sekarang saya lihat begitu, nanti sampai sudah 2 tahun pun masih aja sepeda begitu ya kan, masih begitu. Nanti ada motor pun, motornya sudah butut, kan kasihan ya. Itu memang pengaruh bumi itu, betulnya kan dikasih tahu itu orang-orang yang di desa-desa itu, kita harus kasih tahu itu melalui penyuluhan itu bagus gitu. Karena saya zaman dulu masih zaman almarhumah Bapak Basofi dan Ibu Basofi, beliau itu banyak sekali pahalanya dengan masyarakat, dengan rakyat yang kecil-kecil ya. Karena saya dulu sering dipanggil untuk ikut untuk narasumber ya, di PKK-nya, di korprinya. Insya Allah
saya batinkan Al-Fatihah buat Bapak Mbak Sofi dan Ibu Mbak Sofi, karena beliau dulu sering manggil saya. Bayar pun kan kalau namanya PKK Korpri itu kan saya nggak ngecas seperti yang ke umum, kan tidak, karena saya juga ingin beramal buat saudara-saudara saya yang di desa. Nah itu sebetulnya itu ada aturannya ya kan. Mereka kasihan, kadang-kadang saya lihat di belakangnya, saya kadang-kadang jalan ke desa gitu ya, jalan, saya ngasih tahu kalau saat saya dipanggil ke seumpama ke daerah kabupaten mana, saya terus ngomong, terus saya jalan karena saya diundang untuk makan siang karena ada balong, ada ikan dan lain-lain ya kan. Nah ini masalah juga. Atap sudah jelas saya katakan tadi. Atap kalau semakin tinggi pasti semakin bagus ekonominya, karismanya. Kalau denah di dalamnya seimbang, yang dipakai tidur, kamar kiri ada yang tidur, sebelah kanan juga ada yang tidur ya. Terus habis itu jangan ada sumur ditutup ya. Lantas jangan ada cermin yang tembus ke tempat tidur. Saat kita tidur bisa dilihat dari cermin, jangan robah ya. Itu yang penting-penting saya utarakan. Habis itu saya ke salah satu kota ya, kabupaten maksudnya, ada 2 ya. Jadi saya diundang, dikontrak ke sana. Terus saya mau jamu makan ikan balong apa yang ada balongnya. Ternyata itu balong itu kebanyakan bikinnya di belakang rumah. Gak boleh, jangan di belakang rumah, jangan. Kan saya sudah bilang ya sayang, kalau tanah rumah itu yang belakang harus lebih tinggi dari ruang tamu, dari depan. Kalau memang kepepet ya sudah, lurus aja. Tapi kalau mau mengambil, menyikapi dengan keberuntungan, naikkan belakang lantai ya, naikkan. Semakin naiknya tinggi, semakin tinggi juga derajatnya anak keturunannya. Beda. Kalau dulunya awalnya depan biasa, orang tuanya sarjana hanya 1 S1, tapi nanti kalau ke belakangnya lebih tinggi, itu anaknya bisa S3, S4 gitu, sarjananya maksud saya. Itu bisa pengaruh, semakin naik dia. Ya, lantas jangan ada sumur tutup, pokoknya jangan ada ya. Lu gimana Jeng, aku udah gini, udah lanjut di keramik ya gimana? Mau hidup layak atau mau hidup yang menyedihkan, gitu aja. Ada saja kalau nggak dibuka atasnya tuh nanti ada saja yang nanti jauh jodoh, yang nanti cerai, kawinnya lagi juga jauh begitu ya. Kalau memang itu memang dirasakan pernah nutup sumur, cepat buka aja. Kalau saya sebagai muslim saya buka, dan saya nyarankan ke klien saya bacain istighfar, baca yasin aja sudah gitu, minta maaf sama Allah, karena kan aslinya bumi ini utuh, kita minta air kehidupan, kita lubangin. Setelah ada airnya kita tutup lagi atasnya, kan seperti mempermainkan. Kasih nafas dong ya kan, kasih nafas ya, biar ada oksigen sirkulasinya ada di sumur itu ya. Lantas kalau seumpama Jeng ini kok suami saya kayaknya ada gejala stroke, atau istri atau orang tua ada gejala stroke, coba dilihat tidurnya, posisi kepala, jangan di barat, coba dilihat tempat tidurnya ya. Kalau zaman sekarang sudah oke, nggak pakai galar-galar itu nggak pakai, yang penting jangan angka 6, jangan dibagi 3 habis ya. Jadi pakailah yang angka 7, angka 8 kan banyak. Tapi kalau sudah kayak spring bed kan udah nggak pakai gitu, itu lebih aman ya. Jangan tidur di atas kayu bangunan rumah yang tengah-tengah, tidak bagus. Biasanya kena musibah. Yang tidur di bawah belandaran atau kayu yang besar yang buat menyangga bangunan, biasanya yang tidur itu kena musibah. Kalau udah suami istri biasanya bisa terjadi cerai. Kalau masih ABG, masih remaja, pemuda, bisa juga kecelakaan, bisa itu.
Jadi ya memang kebetulan aja, tapi kita harus mewaspadai. Kenapa kok selalu paling tidak ada ketepatan ya, ada persamaan itu, yang itu begini, sumber tutup kejadian begini, yang ini belandar, di bawahnya belandar, pas tidurnya pas poros tengah rumah itu ada belandarnya, kok kejadiannya begini juga. Nah, coba aja eksperimen gitu. Kalau tidak memahami, lebih baik tanya ya. Kan seumpama pemirsa atau Anda semua ini yang cantik, yang ganteng, ada masalah di rumahnya, bisa hubungin saya, kan konsultasi lewat HP itu ya, ada nomornya, kasih nomor ya Mas, ada nomornya, itu bisa konsultasi. Jadi bisa daftar di situ, ke yang adminnya bisa daftar. Saya mau daftar, mau tanya masalah rumah denah lah gitu ya, mau tanya masalah denah rumah gitu. Jadi intinya kalau rumah itu tepat semua denahnya, damai, walaupun hidup seumpama single parent, atau mungkin belum menikah, atau mungkin habis menikah terus cerai seumpama ya, tenang dia, tidak bingung untuk mencari jodoh, stabil, keimanannya kuat ya, pergaulannya juga baik, hubungan dengan yang maha kuasa juga kuat, stabil. Kalau rumahnya denahnya bagus, pasti stabil, orangnya batinnya itu kuat ya gitu, karena dia bisa kena karisma baik, kena wibawa baik gitu, karena denah yang baik ya gitu ya. Kalau ingin seperti itu, tapi aku nggak bisa Jeng Tini, bisa dong konsultasi, daftar ya ke nomor telepon itu, daftar. Jeng, saya mau tanya masalah bangun rumah itu bagaimana bagusnya, yang bisa membawa keberuntungan, bisa mendinginkan suasana ya kan, itu kita bisa antisipasi, paling tidak ikhtiar untuk membawa keberuntungan ya, kehidupan soalnya membutuhkan ilmu-ilmu yang kita memang harus mendalami ya kan. Nah, jadi kalau saya utamakan denah, saya utamakan, karena kita bisa bersujud tenang sama Allah itu juga dari rumah. Denah rumah itu bisa menenangkan jiwa kita ya kan, tidak kemerungsung, nggak punya uang tenang, punya uang juga tenang biasa saja, nggak punya suami tenang biasa saja, nggak sampai kemana cari jodoh kemana-mana, nggak perlu. Kalau memang Tuhan waktunya ngasih, pasti dikasih. Kalau memang Tuhan belum ngasih, memang disuruh sendiri dulu daripada kena yang kayak semacam diktator gitu kan. Lebih baik tenang ya kan, nggak usah keburu, dekatkan diri sama Allah, sama Tuhan, dekatkan diri biar stabil. Itu memang pengaruh dari rumah juga gitu loh ya. Jadi itu pengaruh sekali dari rumah itu. Anak nakal itu juga pengaruh dari rumah ya. Ini banyak laron, jadi dasar saya juga agak latah kalau ada binatang-binatang kutu. Oke. Sudah 15 menit belum ini Mas? Sudah. Jadi saya untuk awal, saya ini membicarakan masalah atap rumah yang membawa keberuntungan. Saya ambil cuplikan lagi karena mungkin ada yang melihat baru tahu ya kan, dengan channelnya Jeng Tini Official, dan saya mengharap yang melihat juga semuanya jangan lupa like, share, subscribe-nya buat Jeng Tini Official, supaya kita bisa jumpa lagi terus ya kan. Nanti kalau tanya jawab nanti juga akan saya jawab maksimal kalau memang waktunya ada. Memang saya utamakan yang sudah untuk gift ya, tapi untuk sekarang saya mohon subscribe, like, share-nya ya. Oke, nanti bisa tanya ke nomor telepon yang tercantum kalau mau konsultasi, bisa ya. Oke, thank you, terima kasih. Semoga ada di sana semuanya dalam keadaan yang bahagia, sehat walafiat, lancar rezekinya. Yang belum berjodoh secepatnya mendapatkan pasangan, yang sudah berjodoh
dalam keadaan damai, sukses, sejahtera. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.